Swastiastu, perkenalkan saya Dila Rosta Devi dengan NIM 1913081006. Saya dari semester 6 Kimia. Baik, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemantauan dan pengendalian lingkungan, saya akan mempresentasikan tentang indeks kualitas udara. Tertera di sini yaitu lampiran 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Di sini memuat tata cara pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data, dan perhitungan indeks kualitas udara. Yang pertama dibahas yaitu pemilihan lokasi pemantauan. Nah, untuk kriteria lokasi pemantauan kualitas udara ambien dapat dilihat yang pertama yaitu daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat. Kemudian yang kedua daerah atau kawasan industri. Yang ketiga ini pemukiman padat penduduk. Dan yang keempat ini kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi. Selanjutnya, secara umum, kriteria penempatan alat pemantau kualitas udara ambien yaitu udara terbuka dengan sudut terbuka 120 derajat terhadap penghalang antara lain bangunan dan pohon tinggi. Kemudian ketinggian sampling inlet dari permukaan tanah untuk partikel dan gas paling sedikit yaitu 2 meter. Lalu jarak alat pemantau kualitas udara dari sumber emisi terdekat paling sedikit adalah 20 meter. Dan untuk industrinya ini penetapan lokasi sampling mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Kemudian yang kedua ini merupakan metode pengambilan data. Nah, metode pengambilan data kualitas udara ambien ini secara garis besar terdiri atas 2 metode. Nah, metode manual dan metode otomatis. Metode manual ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel udara terlebih dahulu, lalu dianalisis di laboratorium. Untuk metode manual ini dibedakan lagi menjadi metode pasif dan metode aktif. Perbedaan ini didasarkan pada ada tidaknya pompa untuk mengambil sampel udara. Nah, pada metode dengan alat manual aktif untuk mendapatkan data atau nilai harian 24 jam itu dilakukan perata-rataan aritmatik dari 4 kali hasil pemantauan, misalkan pagi, siang, sore, malam, dengan interval waktu seperti yang tertera. Masing-masing interval ini diukur per 1 jam. Nah, interval waktu pengukurnya ini yang pertama yaitu interval waktu jam 6 sampai jam 10 pagi, kemudian interval waktu 10 sampai jam 2 siang, kemudian dari jam 2 siang sampai jam 6 sore, dan interval waktu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Seperti itu. Kemudian, metode otomatis ini dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat mengukur kualitas udara secara langsung sekaligus menyimpan datanya. Ini merupakan metode pemantauan kualitas udara ambien. Nah, dapat dilihat pada tabel. Untuk parameternya ini ada 2, yaitu sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida. Di sini sudah tertera masing-masing pasif aktif. Untuk sulfur dioksida pasifnya impregnated filter, kemudian aktifnya parasoanilini, kemudian untuk nitrogen dioksida ini sama impregnated filter, kemudian untuk aktifnya ini berbeda yaitu Saltman. Nah, untuk pengukuran otomatisnya ini sulfur dioksida ada 3 yaitu UV fluorescence, kemudian conductivity, yang ketiga ini elektrokimia. Kemudian yang nitrogen dioksida ini
chemiluminescence, kemudian fluorescence, dan elektrokimia. Lalu yaitu perhitungan indeks kualitas udara. Ini merupakan perhitungan IKU kabupaten atau kota dan provinsi. Untuk langkah-langkahnya dapat dilihat. Yang pertama yaitu melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter nitrogen dioksida NO2 dan sulfur dioksida SO2 dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling, sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman atau perumahan, dan perkantoran. Kemudian yang kedua yaitu melakukan perhitungan rata-rata parameter nitrogen dioksida NO2 dan sulfur dioksida SO2 untuk masing-masing kabupaten atau kota, sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata-rata tahunan kabupaten per kota. Yang ketiga ini melakukan perhitungan rata-rata parameter nitrogen dioksida NO2 dan sulfur dioksida SO2 untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata-rata tahunan kabupaten atau kota. Kemudian yang keempat ini melakukan pembandingan nilai rata-rata nitrogen dioksida dan sulfur dioksida provinsi atau nilai rata-rata nitrogen dioksida dan sulfur dioksida kabupaten atau kota dengan baku mutu udara ambien referensi EU untuk mendapatkan indeks nitrogen dioksida dan indeks sulfur dioksida. Untuk rata-rata indeks nitrogen dioksida dan sulfur dioksida menghasilkan indeks udara model EU atau indeks antara sebelum dikonversikan ke indeks kualitas udara IKU. Lalu yang kelima ini merupakan indeks udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan. Untuk rumusnya dapat dilihat untuk IKU sama dengan 100 dikurangi dalam kurung 50 per 0,9 dalam kurung IEU dikurangi 0,1 dalam kurung. Nah, untuk menghitung IEU-nya ini yaitu indeks NO2 plus indeks SO2 dibagi 2. Kemudian untuk menghitung indeks NO2 ini merupakan rata-rata NO2 dibagi batu mutu EU. Untuk menghitung indeks SO2 ini rata-rata SO2 dibagi baku mutu EU. Nah, untuk perhitungan IKU kabupaten atau kota, maka untuk rata-rata NO2 yaitu rata hasil pengukuran NO2 dari 4 lokasi, kemudian rata-rata SO2 yaitu rata hasil pengukuran SO2 dari 4 lokasi. Untuk perhitungan IKU provinsi, maka rata-rata NO2 sama dengan rata hasil pengukuran NO2 dari kabupaten atau kota, kemudian rata-rata SO2 yaitu rata hasil pengukuran SO2 dari kabupaten atau kota. Nah, ini merupakan sebuah contoh data pasif sampler hasil perhitungan pada langkah 2 dan 3 menghasilkan data NO2 dan SO2 di Provinsi DIY Yogyakarta. Untuk setiap konsentrasi NO2-nya pun berbeda-beda dengan konsentrasi SO2. Nah, saya akan membacakan terkait rata-rata konsentrasi NO2. Untuk Kabupaten Batul ini 14,81, kemudian untuk Kabupaten Gunung Kidul ini 8,48, Kabupaten Kulon Ponorogo itu 9,05, kemudian Kabupaten Sleman ini 17,99, untuk Kota Yogyakartanya ini 17,32. Untuk rata-rata konsentrasi SO2-nya ini Kabupaten Batul 3,38, kemudian Kabupaten Gunung Kidul 14,55, kemudian Kabupaten Kulon Ponorogo 4,33, untuk Kabupaten Sleman 10,39, untuk Kabupaten Yogyakarta 6,84. Nah, dari hasil rata-rata konsentrasi NO2 ini maka akan didapatkan
hasil akan dihasilkan rata-rata dari konsentrasi NO2 dan konsentrasi SO2. Ini yaitu untuk NO2 13,53, kemudian untuk SO2-nya ini 7,90. Nah, untuk keterangan konsentrasi NO2, konsentrasi SO2 pada A, B, C, D, untuk A ini merupakan transportasi, B ini industri, C ini pemukiman, dan D ini perkantoran atau komersial. Kemudian, ini merupakan langkah 4 dan 5 terangkum pada tabel. Ini perhitungan indeks kualitas udara kabupaten atau kota di Provinsi DIY Yogyakarta. Ini sudah saya jelaskan untuk rata-rata konsentrasinya didapatkan tadi. Kemudian untuk indeksnya ini akan saya bacakan. Untuk indeks NO2 Kabupaten Batul 0,37, Kabupaten Gunung Kidul 0,21, Kabupaten Kulon Ponorogo 0,23, Kabupaten Sleman ini 0,45, untuk Kabupaten untuk Kota Jakarta ini 0,43. Indeks SO2-nya ini didapatkan Kabupaten Batul 0,17, Kabupaten Gunung Kidul 0,73, Kabupaten Kulon Ponorogo 0,22, Kabupaten Sleman 0,52, untuk Kota Yogyakartanya 0,34. Lalu sampingnya merupakan indeks EU. Kabupaten Batul mendapatkan 0,27, Kabupaten Gunung Kidul 0,47, Kabupaten Kulon Ponorogo 0,22, Kabupaten Sleman 0,48, Kota Yogyakartanya ini 0,39. Ini sampingnya lagi yaitu IKU Kabupaten atau Kota, didapatkan nilai untuk Kabupaten Batul 90,57, Kabupaten Gunung Kidul 79,46, Kabupaten Kulon Ponorogo 93,26, Kabupaten Sleman 78,63, untuk Kota Yogyakartanya 84,02. Lanjut lagi pada perhitungan indeks kualitas udara Provinsi DI Yogyakarta. Parameternya NO2 dan SO2, rata-rata SO2 dan NO2 di Provinsi DIY Yogyakarta ini yang sebelumnya tadi rata-ratanya yaitu 13,53 dan 7,90. Untuk baku mutu referensi EU-nya ini 40,00 dan untuk SO2-nya ini 20,00. Indeksnya didapat 0,34 dan 0,40. Kemudian untuk indeks udara, indeks anual model EU sudah dihitung menghasilkan nilai 0,37. Kemudian indeks kualitas udara IKU-nya ini didapatkan hasil 85,19. Nah, nilai IKU kabupaten atau kota merupakan hasil rata-rata dari seluruh lokasi pemantauan udara pada wilayah administrasinya. Kemudian untuk nilai IKU provinsi merupakan hasil rata-rata dari IKU kabupaten atau kota pada wilayah administrasinya. Untuk nilai IKU nasional merupakan rata-rata dari nilai IKU provinsi setelah dikalikan faktor luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing. Kemudian yang terakhir ini nomor 4 merupakan kategori indeks kualitas udara. Dikatakan sangat baik, angka rentangannya berkisar dari 90 sampai 100. Kemudian baik dikatakan rentangan lebih dari 70 hingga 90, kemudian dikatakan sedang 50 sampai 70, dikatakan kurang 25 sampai 50, dikatakan sangat kurang dari 0 sampai 25. Kemudian yang terakhir ini merupakan laporan indeks kualitas udara pada tahun 2021
Nah, dapat diamati pada grafik yang tertera. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, kualitas udara di Indonesia sepanjang tahun 2021 ini mengalami sedikit perbaikan dibanding tahun 2020. KLHK ini mencatat skor indeks kualitas udara IKU nasional pada tahun 2021 berada di level 87,23. Angka ini meningkat 0,02 poin dibanding IKU nasional tahun 2020 yang berada di level 87,21. Nah, capaian ini juga dinilai telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang memasang target skor IKU nasional tahun 2021 di level 84,2. KLHK melaporkan bahwa pada tahun 2021 ada 28 provinsi yang berhasil mencapai target IKU, sementara 6 provinsi lainnya masih di bawah target. Nah, meskipun demikian, mayoritas provinsi di Indonesia ini dinilai sudah memiliki kualitas udara yang termasuk kategori baik. IKU memiliki rentang skor 1 hingga 100 yang dihitung berdasarkan rata-rata konsentrasi tahunan senyawa gas pencemar di lapisan atmosfer terendah atau udara ambien di wilayah kabupaten atau kota. Nah, adapun senyawa gas pencemar yang dijadikan parameter IKU adalah sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. SO2 ini umumnya diemisikan dari aktivitas industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar atau bahan bakar lain yang mengandung sulfur. Sedangkan NO2 ini diemisikan dari pembangkit listrik batu bara, pembakaran arang, serta kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat lainnya yang menggunakan bahan bakar gas dan bensin. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam saya menjelaskan. Akan saya tutup. Terima kasih. Om Santi Santi.